Lalu bagaimana upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melawan sebaran corona? Kita berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Pak Ganjar, meskipun alatnya belum datang, Pak Ganjar bilang demikian, nanti saya konfirmasi. Bagaimana kesiapan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan pemeriksaan cepat atau rapid test di Jawa Tengah, Pak Ganjar? Ya, teman-teman dari Jawa Tengah sudah melakukan rapat, skemanya sudah disiapkan, petugas teknisnya sudah disiapkan, tinggal sekarang kita menghitung coveragenya. Kita akan prioritaskan pada orang dalam pemantauan. Orang-orang dalam pemantauan itu daftar kita sudah presisi insya Allah, dan ini sampai dengan hari ini sudah 2.391. Maka itulah yang kita punya detail satu persatu, nomor teleponnya, alamatnya, dan sebagainya. Maka ini yang akan menjadi target kita. Kalaulah kemudian 2 juta kurang lebih ya alat itu mau diberikan, maka ini akan bisa kita periksa dengan sangat cepat, sehingga ya mungkin dalam 1-2 hari saja bisa selesai kalau kita kemudian bisa lebih proaktif untuk memeriksanya. Setelah pemeriksaan, hal berikutnya adalah soal perawatan. Kalau memang berapapun jumlah yang hasil dari pemeriksaan cepat, tentu bagaimana kesiapan tenaga medis sendiri kalau memang ada 2 skenario atau banyak kemungkinan tentunya. Kalau banyak seperti apa? Banyak juga kah tenaga medis dan rumah sakit yang siap untuk menangani mereka yang dinyatakan positif atau diduga atau suspek begitu? Iya, tentu saja kita menyiapkan senario. Senario pertama, jika kemudian itu positif, maka segera kita rujuk ke rumah sakit. Apakah rumah sakit cukup atau tidak? Kurang lebih 56 sekarang rumah sakit kita siapkan. Ya. Kita masih akan mengajak swasta. Beberapa rumah sakit baru kemarin mengusulkan kepada kami agar mendapatkan bantuan perizinan untuk berjaga-jaga. Setidaknya ada 2 rumah sakit kemarin sudah disampaikan kepada saya, satu ada di Brebes, satu ada di Solo. Ya, kami masih berproses terus-menerus. Dan apakah dokternya siap? Tentu saja kita menyiapkan dengan cara apapun, dengan skenario apapun. Pengalaman di beberapa negara, kita bisa di antara tanda petik meminjam provinsi lain seandainya kita tidak bisa menangani. Bagaimana dengan perguruan tinggi? Kemarin kita sudah bicara dengan beberapa perguruan tinggi, khususnya diskusi cukup intens kemarin dilakukan dengan Universitas Diponegoro, khususnya Fakultas Kedokteran, kita menyiapkan. Kita menyiapkan lini berikutnya siapa? Mahasiswa-mahasiswa kedokteran semester akhir, terus kemudian perawat semester akhir. Dan ini sekarang kita identifikasi semuanya, agar nanti mereka bisa ditempatkan pada pos-pos seandainya senario mengharuskan memang kita bertindak harus cepat dan masif. 2.000-an yang Anda sebut tadi orang dalam pemantauan tersebar di mana saja Pak Ganjar, tidak untuk menimbulkan kepanikan, tapi tentu apakah itu disampaikan secara terbuka supaya masyarakat juga lebih waspada begitu? Ya, saya sampaikan secara terbuka. Pelan-pelan masyarakat sekarang makin butuh, makin rindu, dan makin tahu persoalan ini. Kenapa saya katakan makin tahu? Mereka membaca berbagai informasi dari seluruh dunia, bahkan dari pemberitaan-pemberitaan termasuk dari Kompas TV tentu saja. Mereka mendapatkan informasi dari medsos. Mereka langsung tanya kepada saya atau melalui hotline service saya. Hotline service yang disediakan oleh Provinsi Jawa Tengah. Mereka membaca corona.jatengprof.go.id. Ini mereka juga mendapatkan informasi itu. Maka pelan-pelan masyarakat mulai memahami itu. Maka kalau kemudian boleh saya sampaikan, ODP-nya setidaknya ada 2 yang terbesar, ada di Semarang dan Kabupaten Temanggung. Maka ini akan kita informasikan. Kalau katakan rapid test-nya nanti masuk, dan masyarakat akan kita ajak komunikasi, dan itu akan kita buka. Tentu saja pertimbangan saya adalah bagaimana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
bagaimana perasaan masyarakat menghadapi situasi ini, sehingga secara sosiologis dan psikologis coba kita ukur, kita perhatikan, kita siapkan dengan baik agar ketika kemudian data ini dibuka, masyarakat bukan panik tapi menjadi aware. Oh iya, saya harus berjaga diri karena di tempat-tempat kami ini memang ada jumlah OPD yang perlu diperhatikan. Pak Ganjar ODP di maksud saya. ODP ya, orang dalam pemantauan. Di media sosial Anda terlihat betul intens Anda sambil olahraga menyampaikan ke masyarakat. Jadi tadi langkahnya jelas, ada rapid test, kemudian setelah dites Anda katakan tadi ada berbagai skenario kalau memang dinyatakan banyak misalnya yang hasil saringan bahwa banyak yang suspek corona. Pencegahan juga tentu menjadi concern Anda tentunya. Iya, sebenarnya dari banyak teori yang dikembangkan, saya mendapatkan justru dari medsos. Saya konfirmasi pada para pakar dari Undip, dan kemudian kami mendapatkan sebuah keyakinan untuk mengambil sikap. Satu-satunya adalah bagaimana menekan agar grafik itu tidak naik terlalu tinggi, sehingga nanti orang yang sakit itu akan berkumpul, bergerombol, dan semua masuk ke rumah sakit. Pada saat itu tentu beban rumah sakit akan berat. Maka grafik itu mesti kita landaikan, pelandaian inilah yang dilakukan dalam bentuk preventif. Maka kenapa saya menggunakan medsos? Mbak, kami nggak mungkin untuk datang ke seluruh tempat, terus kemudian menyadarkan satu persatu. Karena masyarakat, khususnya di Jawa Tengah ini hangat. Mereka pagi-pagi belanja saja, itu ngerumpi. Ada yang duduk ngopi, kemudian dia ngobrol, bertanya sanak saudaranya dan sebagainya. Sehingga kalau kita bicara social distancing, mereka ini agak perlu ditekan sedikit. Maka kami berbicara dengan para bupati, berbicara dengan wali kota, inilah saat kita bergerak masif. Libatkan camat, libatkan Forkompimda, libatkan kades-kades, libatkan RT RW, libatkan PKK, libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat termasuk posyandu, sehingga ini bisa kita dorong. Kalau perlu, hansip-hansip itu kita libatkan, tapi kita mesti berikan bekal kepada mereka agar ini menjadi gerakan yang serentak. Maka cara itu saya cicil dengan penetrasi di masyarakat, dengan mengupload kegiatan-kegiatan saya, di mana sebenarnya realitas yang ada di masyarakat seperti itu. Kehangatan ini terlalu susah untuk dipisahkan begitu. Yang inilah kemudian kita harus merubah perilaku kita sehari-hari dalam bersosial, sehingga masyarakat makin paham dan makin mengerti soal ini gitu. Kita kembali lagi ke rapid test. Tentu ini butuh kerjasama luar biasa. Anda selaku orang nomor 1 di Jawa Tengah tentu harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait. Kemudian juga harus bekerja sama atau berkoordinasi dengan wali kota, bupati di bawah pemerintahan Anda begitu. Bagaimana koordinasi ini kalau memang rapid test dalam waktu dekat sudah akan tiba di Jawa Tengah? Sudahkah dibicarakan bagaimana teknisnya, bagaimana teknis masyarakat datang atau nanti alatnya datang ke rumah, Pak? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Memang koordinasi itu diksi yang mewah. Gampang diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan. Maka sekarang koordinasi itu mesti kita recehkan. Bahwa koordinasi itu adalah diksi yang mudah dikerjakan. Maka grup WA kami dengan teman-teman kepala daerah, para bupati wali kota di Jawa Tengah kita aktifkan. Setiap hari kita bombardir dengan berita-berita dan kawan-kawan bupati juga menyampaikan balik kepada kami. Sehingga mereka akan terbiasa sharing informasi, sharing knowledge, yang kita harapkan nantinya mereka akan berbagi. Ini cara pelecehan diksi koordinasi tadi. Namun demikian, teknisnya kita siapkan dari Dinas Kesehatan. Sehingga Dinas Kesehatan sekarang sebelum alat datang, dari orang dalam pengawasan ini orang-orang dalam pemantauan maksud saya, ini semuanya kita sudah punya nomor teleponnya. Maka nanti ada 2 cara. Cara pertama kita siapkan orangnya, terus kemudian mereka posisinya ada di mana, apakah kemudian nanti kita akan ambil cara mereka dikumpulkan di satu tempat kita datang atau kita datangi satu persatu. Dengan jumlah itu sebenarnya
relatif akan mudah terjangkau. Sekali lagi, tinggal kita membekali tenaga teknis kesehatannya agar menggunakan rapid test ini atau tes kitnya ini dengan baik, dengan benar, jangan sampai itu juga nantinya menular kan begitu ya. Sehingga proteksinya mesti dilakukan. Kalau saya lihat video-videonya, kalaulah itu nanti benar seperti yang visualnya saya lihat di YouTube begitu, itu kan alatnya gampang sekali tuh. Cuma tinggal dibuka, kemudian ada jarumnya, diambil darahnya, terus kemudian dikasih cairan, ditunggu beberapa menit, dan hasilnya kemudian muncul. Nah kalau caranya seperti itu, ini tidak terlalu rumit, tinggal kita mencoba menjelaskan kepada tenaga teknis untuk nanti menyiapkan. Saya bukan dokter, tapi imajinasi saya coba sampai ke sana, dan Kepala Dinas Kesehatan saya sudah membriefing saya, kira-kira Pak nanti seperti ini. Tentu penjelasan saya tidak sesempurna kalau dokter yang menjelaskan. Setidak-tidaknya kalau ada warga Jawa Tengah yang ketemu Pak Ganjar bisa cerita sedikit soal rapid test yang mungkin akan kita harapkan sesegera mungkin tiba di Jawa Tengah. Berarti koordinasi langkah atau upaya secara paralel dilakukan di Jawa Tengah. Adakah upaya lain yang dilakukan juga selain hal-hal yang telah kita bicarakan tadi, Pak Ganjar? Ya, saya meminta tadi kekuatan-kekuatan masyarakat yang ditanyakan tadi. Bagaimana menggerakkan seluruh kekuatan, seluruh layer pemerintahan, termasuk civil society. Sehingga mereka ini menjadi agen-agen kita yang kita sebar ke bawah. Sekali lagi, ini butuh gerakan masif dan butuh kedisiplinan. Maka kepercayaan menjadi kata yang penting. Trust menjadi kata yang penting. Tolong masyarakat bantu kami. Mari ikuti protokol-protokol yang kita berikan. Percayai kami bahwa kami akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Doakan kami. Seperti dokter, biarkan kami bekerja untuk melayani Anda di rumah sakit, tapi tolong, Anda tinggal di rumah. Dengan Anda tinggal di rumah, Anda sedang membantu kami. Dan keselamatan manusia akan kita jaga bersama-sama. Inilah yang saya maksud sebagai sebuah sistem atau perilaku di dalam sosial yang harus kita rubah. Oke, we stay at work for you and you stay at home for us. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.